Plusers sebelum di sini, dari video ini saya akan bahas apakah kemampuan cracker lebih berbahaya dibandingkan katakuri. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, kali ini kita akan bahas para komandan Yonkou dari pasukan Big Mom alias anak-anak kandung Big Mom sendiri, yaitu komandan pertama dan ketiga alias Cracker dan Katakuri. Nah, jadi di sini, apakah kemampuan Cracker ini sebenarnya lebih berbahaya dibandingkan Katakuri? Ingat, di sini kemampuan atau ability ya, bukan kekuatan. Jadi jika kita ngomongin kekuatan, sudah jelas jawabannya Cracker ini pasti dapat dikalahkan Katakuri dalam pertarungan dengan cukup jelas. Katakuri menurut saya masih jauh lebih kuat dibandingkan Cracker jika masalah kekuatan. Mungkin poin utama yang mau saya sampaikan di sini adalah Katakuri tidak lebih kuat karena buah iblisnya, melainkan Luffy sendiri yang berkata bahwa Katakuri ini atau bagian luar biasa dari Katakuri adalah Kenbunsoku atau Color of Observation-nya, dimana dia dapat melihat beberapa detik ke masa depan. Ya, walaupun buah iblisnya pun tetap tidak bisa kita remehkan, karena kita pun tahu buah iblis dari Katakuri ini yang baru satu diketahui sebagai spesial tipe dari Paramecia. Ingat, dia bukan Logia loh, tetapi spesial tipe dari Paramecia. Itu Oda sendiri yang merevisinya. Dimana yang saya maksud itu, kemampuan buah iblis dari Cracker ini dapat lebih berbahaya jika lebih dikembangkan lagi. Kenapa Cracker ini memiliki kemampuan yang lebih mengerikan dibandingkan Katakuri? Tapi Katakuri jelas lebih kuat dibandingkan Cracker dari segi pertarungan. Nah, pastinya sebelum kita masuk ke mereka berdua, kita akan bicarakan dulu nih tentang ibunya alias sang Yonkou Big Mom. Big Mom dan para tiga komandan manis lainnya saling memenuhi satu sama lain, dimana mereka semua ini sangatlah kuat dari segi fisik dan kemampuannya pun luar biasa. Tetapi yang berbeda dari mereka semua hanyalah masalah mentalnya. Untuk sang mama alias Big Mom, entah kenapa menurut saya Big Mom ini memiliki fisik terkuat di dunia. Dalam artian fisik sebenarnya tanpa tambahan haki. Dia bisa menahan apapun tanpa melapisi haki di tubuhnya tersebut. Seperti contohnya kita pun melihat di Udon di anime yang terbaru, dia bisa menghancurkan dinding dan dia pun punya fisik yang sampai sekuat itu tanpa menggunakan haki. Sekalinya Big Mom menggunakan haki itu ketika dia menahan serangan Gearford dari Luffy saja. Sisanya dia tidak menahan apapun dengan hakinya. Bahkan menahan meriam atau tonjokan apapun dia tanpa menggunakan haki. Dan ingat, ketika dia menonjok Luffy dan juga Kakekyo itu pun tanpa menggunakan haki dan bisa menembus haki dari Luffy. Jadi sudah terbayangkan sekuat apa Big Mom ini dari fisiknya saja. Namun satu kelemahan yang paling jelas dari Big Mom adalah mental Big Mom yang sedikit kacau, dimana dia punya tantrum atau mungkin sindrom terhadap makanan yang sangat merepotkan. Bahkan di arc Wano Kuni pun, dia bahkan berkali-kali sampai lupa ingatan, lebih tepatnya sekali lupa ingatan dan akhirnya kembali lagi. Itu sudah merupakan mental yang cukup aneh juga untuk sang Big Mom. Lalu di lain sisi ada Katakuri. Dia yang menurut saya sebagai karakter sempurna dengan memiliki mental dan kepercayaan di bajak laut Big Mom ini. Itulah yang membuatnya sangat berbahaya. Ya, walaupun ada sedikit kelemahannya sih ketika dia sedang memuaskan nafsu manisnya dengan memakan manisan seperti donat yang disebut sebagai merienda. Lalu selanjutnya adalah Cracker. Walaupun kita tidak tahu nafsu makannya seperti apa untuk Cracker ini, tapi sikap dari Cracker ini cukuplah berbeda. Dia ini lebih ke gila dan dia pun sangat ceroboh serta percaya diri yang sangat tinggi. Dimana dia akhirnya selalu meremehkan musuh-musuhnya ketika contohnya melawan Luffy. Dan yang terakhir adalah Smoothie. Smoothie memang tidak terlihat perannya selama arc Whole Cake Island, tapi dia pun menurut saya mempunyai buah iblis yang cukup mengerikan. Dia bisa menghilangkan racun dengan memeras cairan di tangannya seperti itu, dan dia pun memeras air dari dalam tubuh manusia lain dengan sangat mudah.
Dia pun bisa mengubah dirinya menjadi sangat besar, yang kemungkinan dia akan menjadi tank seperti ibunya atau fisiknya luar biasa kuat lah. Ya, masalah mental dari smoothie ini, dia tipe yang sangat kalem, rasional, tetapi selalu membiarkan orang lain dahulu untuk mengerjakan baru dirinya. Lebih tepatnya merintah orang lain dulu lah. Makanya dia kurang terlihat di Whole Cake Island. Nah, jadi jika kita lihat, Katakuri ini cukup sempurna dalam sisi mental jika tanpa merienda itu. Inilah alasan kenapa Katakuri sangatlah berbahaya dibandingkan dengan para komandan lainnya. Dan buah iblisnya pun, Mochi-Mochi, dapat berguna dalam segala hal alias fleksibel, disertai dengan Kenbunsoku Haki yang luar biasa. Itulah yang membuatnya menjadi garda depan bajak laut Big Mom. Serta Cracker di lain pihak, dia tipe karakter yang selalu bacot dulu sebelum bertarung dan memberitahu semua kemampuannya, seperti mungkin contohnya kelakuan perak tarung di manga-manga yang lain lah. Dia bacot dulu lah ini itulah dan bilang kekuatan saya ini itulah dijelaskan kepada musuhnya. Oke, mungkin untuk kelemahannya sudah jelas, dan jika kita masuk ke buah iblisnya, menurut saya buah iblis Cracker ini adalah salah satu buah iblis yang broken atau bagaimana ya menjelaskannya. Mungkin untuk anak game pasti ngerti lah, broken itu seperti sesuatu yang bisa kita bilang di luar nalar atau mungkin sudah sangat overpower sekali lah. Dia dapat menjadikan dirinya one man army dengan membuat pasukan-pasukan Cracker yang begitu banyak. Bahkan satu bonekanya saja sudah sekuat itu dan bisa menahan Luffy tanpa Gear Force dengan sangat mudah. Dan di Gear Force Luffy saja sudah cukup susah untuk menghancurkan satu boneka Crackernya. Bayangkan dia membuat ratusan bahkan ribuan untuk menyerang. Itu bisa menjadi sesuatu yang benar-benar broken, bukan? Dia bisa menghancurkan satu negara dengan mainan atau boneka dari Crackernya saja. Nah, jadi jika kita kembali ke kelemahan tadi, kita dapat mengatakan jika Cracker ini memiliki mental sekuat Katakuri dan dia tipe yang tenang dan tidak ceroboh, saya yakin dia dapat mengalahkan Luffy dan Nami dengan mudah. Bahkan setelah Nami menggunakan jurusnya untuk melemahkan pasukan biskuitnya tersebut, mereka masih sangat kesulitan untuk melawan Cracker kan? Itu hanyalah ketika Cracker kehilangan kesabaran dan langsung menyerang Luffy dengan dirinya sendiri, bukan dengan bonekanya, hingga akhirnya Luffy dapat menang dengan tankman-nya kan? Jadi, jika kita bandingkan dengan Katakuri, pertarungan mereka ini sudah terlihat sebagai pertarungan kuat di mana keduanya mengeluarkan kekuatan penuh mereka untuk Luffy dan juga untuk Katakuri. Katakuri pun tidak merasa overproud dan membiarkan dirinya lengah. Itu kekalahan yang berbeda dengan Cracker menurut saya, di mana Cracker akhirnya lengah dengan meningkatkan kecerobohan dirinya dan langsung menyerang Luffy begitu saja, di mana Katakuri benar-benar santai, kalem, tetapi dia benar-benar kalah di segi pertarungan yang sangat fair sekali. Jadi Cracker ini kalah ketika dia lengah dan Katakuri memang kalah ketika di pertarungan yang mengeluarkan semua kekuatannya atau all out. Dan sekali lagi saya katakan, saya tidak bilang Cracker ini dapat mengalahkan Katakuri di pertarungan 1 lawan 1. Katakuri sangatlah kuat dari sisi-sisi yang ada, terutama di mental. Ya, apalagi di hakinya sih. Tapi saya berkata, Cracker ini dia memiliki kemampuan, ingat, kemampuan bukan kekuatan, yang sebenarnya dapat melebihi Katakuri ini. Ya, sebenarnya itulah yang namanya keseimbangan, dan karena itulah Cracker dapat menjadi seorang komandan Yonkou karena kemampuannya yang luar biasa kan? Bukan hanya karena sikapnya saja yang begitu, tapi memang kemampuannya juga yang sangat hebat. Bahkan menurut saya, Oven Daifuku yang lebih kalem dan hebat pun tidak disebut sebagai komandan manis, yang berarti kemampuan dari Cracker ini yang membuatnya menjadi seorang komandan manis. Serta dikatakan juga, Kuroge dia dikalahkan oleh Cracker, dan saya pun yakin di situ Cracker tidak menunjukkan tubuh aslinya, melainkan dia masih dalam mainan biskuit yang dia buat itu. Membuat pasukan seperti para pasifista ini dengan bentukan pasukan biskuit. Wah, bayangkan dia membuat pasukan atau army seperti pasifista dengan biskuit-biskuitnya itu. Menurut saya itu sesuatu yang benar-benar broken, dan dia dapat mengalahkan musuh-musuhnya dengan cukup mudah, bahkan serangannya pun sangatlah hebat. Ya, sedikit perbandingan, mungkin Katakuri ini memiliki kemampuan hebat jika untuk pertarungan seperti 1 lawan 1 atau pertarungan yang skalanya tidak begitu besar lah. Tapi Cracker ini akan sangat berguna dalam pertarungan skala besar seperti perang Marineford atau sejenisnya. Atau mungkin jika kita ambil analogi lain seperti Doflamingo dan Sugar.
Doflamingo jelas dari segala sisi menang di atas Sugar ini, tapi jika Sugar dia berhasil mengubah Doflamingo menjadi mainan, itu adalah akhir dari segalanya. Ya sebenarnya menurut saya buah iblis dari Sugar ini buah iblis yang paling broken dibandingkan buah iblis yang ada. Bayangkan hanya tersentuh saja kita langsung dilupakan oleh semua orang. Itu benar-benar sudah broken sekali bukan? Nah jadi begitulah menurut saya, dimana kemampuan Cracker itu bisa aja ada di atas kategori, apalagi jika dia bisa mengontrol emosinya dengan baik. Ingat, kemampuan bukan kekuatan ya. Nah jadi bagaimana menurut kalian? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.